Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ba'da hal salam dinina dunyana wa akhirana bi niyyati du'a wa qabulatina min salah sya'nallah wa syafi'atan kulli syarr jarikatan kulli qalana Allah yawmi qulubana wa qawatana ma'adda qala ibadul mawlana ya nahsan alhamdulillah wa ila hadratin nabi mustafa sallallahu alaihi wasallam surat al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala al-imam al-Budda'ah wal irsyad al-habib Abdullah bin Alawi al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bi asrarihi amin. وعليك بطول المكث وكثرة الجلوس في المسجد بنية الاعتكاف فإن المساجد بيوت الله وأحب البقاع إليه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم المسجد بيت كل تقي وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الرجل يحتاج المسجد فاشهدوا له بالإيمان. Qala Allah Ta'ala innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir. Al-ayat. Para bapak, ibu-ibu jamaah pengajian di Masjid Jami' yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat memulai kembali pengajian rutin di masjid ini setelah libur beberapa hari dalam rangka merayakan Hari Raya Idul Fitri. Mudah-mudahan setelah kita melaksanakan puasa Ramadan 1 bulan penuh dan juga ibadah-ibadah yang lain, kita menjadi orang yang lebih meningkat keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semakin istiqomah dalam melaksanakan segala macam aktivitas yang baik sampai pada akhir hayat kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan sempurna iman dan takwa kita kepada Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Sehingga apabila kita ini benar-benar istiqomah dalam bertakwa kepada Allah sampai mati, kita ini tidak hanya berhari raya di dunia, tapi kita akan berhari raya di akhirat selama-lamanya, yaitu di saat orang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga Allah dan bisa melihat Allah di surga. Itu merupakan puncak hari raya. Maka Allah dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 185 berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Maka barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah sukses, telah beruntung. Termasuk al-faizin yang biasa kita ucapkan dalam suasana hari raya itu, minal a'idin wal faizin ya. Menurut Allah, orang itu baru termasuk golongan al-faizin apabila di akhirat diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga.
Itu merupakan puncak hari raya orang mukmin. Awal hayat dunya illa mata'ul ghurur. Sedang kesuksesan di dunia, kebahagiaan, kesenangan di dunia ya kesenangan yang menipu ya. Tapi kesenangan, kebahagiaan yang hakiki adalah di akhirat. Maka agar supaya kita dalam hidup ini semakin meningkat ya, takwa kita kepada Allah, selain puasa itu ya menurut Allah benar-benar akan meningkatkan takwa, maka juga kita harus memiliki iman yang kuat terhadap Allah. Kita harus berusaha menjadi orang yang mengenal Allah. Siapa itu Allah? Yang menurut Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 216 Allah berfirman, wa idza a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Al-ayat, apabila bertanya kepada engkau Muhammad hamba-hambaku tentang aku, maka katakan aku ini dekat, kata Allah. Aku ini dekat. Jadi harus kita tanamkan perasaan di hati bahwa Allah itu dekat. Dalam arti Allah itu bukan dekat tempat, karena Allah tidak bertempat, Allah tidak butuh tempat. Artinya Allah dekat itu Allah selalu melihat kita, selalu mengawasi kita, selalu memantau kita dimanapun kita berada. Bahkan seluruh makhluk apapun dan siapapun di alam ini selalu dekat dengan Allah. Allah melihat, Allah mengetahui, Allah mengawasi, Allah memantau setiap detik dimanapun. Tidak ada satupun makhluk yang jauh dari Allah. Tidak ada satupun makhluk yang tidak dilihat oleh Allah. Jangankan gerakan zahir kita, sedangkan gerakan hati batin kita. Jadi kita niat apa, terlintas apa dari Allah tahu. Allah berfirman, Allahu alimun bidzattis sudur, dan Allah itu Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati. Apabila kita terus menanamkan perasaan di hati bahwa Allah itu dekat, Allah melihat, Allah mengawasi, maka orang itu pasti akan selalu meningkat takwanya kepada Allah. Ketika orang itu semakin meningkat, pasti semakin tentram, semakin bahagia, semakin mendapatkan berbagai macam anugerah dan kemudian Allah baik di dunia sampai di akhirat. Dalam ayat yang lain surat Qaf ayat 16 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid." Dan kami Allah telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa-apa yang dibisikkan oleh hatinya. Jadi apapun yang dibisikkan oleh hati manusia Allah tahu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami Allah lebih dekat dari manusia itu daripada urat lehernya. Artinya Allah itu mengetahui manusia di mana berdekatnya, lebih dekat daripada orang dan dari urat lehernya. Artinya bukan Allah bertempat, bukan. Artinya Allah itu selalu melihat kita. Apabila itu ada di hati kita, pasti orang itu akan takut dimanapun. Dan orang itu menurut Allah mulia. Itu karena tergantung takutnya itu. Semakin takut kepada Allah, semakin mulia, semakin agung di sisi Allah. Walaupun mungkin orang itu rendah di sisi manusia, bodoh mungkin, atau melarat atau jelek, hina di sisi manusia, tapi hatinya ada takut, itu orang yang mulia di sisi Allah. Dan kita harus mengenal, mengetahui bahwa apapun yang terjadi di alam ini itu yang menghendaki Allah. Tidak ada satupun kejadian di alam yang tidak dikehendaki oleh Allah, tidak ada. Apakah kejadian-kejadian itu yang disenangi, dicocoki oleh manusia umumnya maupun yang tidak.
semuanya sudah dikehendaki Allah dan sudah tercatat dalam Allahul Mahfuz. Sebelum Allah menciptakan langit bumi, sudah tercatat apapun yang terjadi di alam ini. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 22-23. Semua, tidak ada satupun kejadian sekecil apapun yang tidak dicatat oleh Allah, yang tidak dikehendaki. Dan oleh karena semua apapun itu yang menghendaki Allah, ya, maka tidak mungkin Allah itu keliru, tidak mungkin Allah itu salah. Artinya apapun yang dikehendaki Allah, walaupun manusia tidak setuju atau tidak senang, pasti Allah menghendaki yang terbaik. Pasti ada hikmahnya. Apalagi terhadap orang yang memiliki iman kepada Allah, apapun yang menimpanya itu sesuatu yang terbaik bagi Allah atau di sisi Allah. Karena Allah itu Maha Rahman Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah itu Maha Hakim, Maha Bijaksana. Allah tidak pernah salah, tidak pernah memiliki sifat zalim terhadap makhluknya. Maka apabila itu diyakini oleh orang yang beriman, ada di hati orang, maka orang ini pasti akan menjadi orang yang beradab, sopan kepada Allah, orang yang selalu takwa kepada Allah, sehingga apapun keadaannya baik bagi orang mukmin yang memiliki iman itu. Karena kalau dia mendapatkan sesuatu yang baik, ya dia syukur, ini semata-mata dari Allah, bukan dari dirinya, sehingga tidak pernah menyombongkan diri, tidak pernah membanggakan, karena itu sudah tercatat di Lauhul Mahfuz dan Allah yang menghendaki 100%, bukan. Kalaupun ada sesuatu keadaan yang tidak menyenangkan, juga sabar, ridho, ikhlas, karena Allah yang menghendaki, pasti Allah menghendaki yang terbaik. Itu loh, maka ketika orang itu memiliki iman demikian, ya, sehingga bisa selalu syukur, sabar, ya, dalam kehidupan ini, maka orang ini selalu baik keadaannya. Tidak ada keadaan yang tidak baik yang menimpa orang yang beriman, ya. Sampai Nabi dalam sebuah hadis kagum, tertarik terhadap orang yang mukmin, ya. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Aku tertarik, aku kagum terhadap perkara orang mukmin. Inna amrahu kullahu lahu khair. Sesungguhnya perkara orang semuanya baik. Tidak ada yang tidak baik selama orang ini memiliki iman. Iman bahwa ada Allah, Allah yang menghendaki, Allah yang, ya, memilihkan. Ketika ada iman, pasti apapun keadaan baik. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Keadaan yang demikian ini tidak akan terjadi kecuali hanya bagi orang mukmin saja. Kalau tidak ada iman, tidak ada baiknya. Walaupun jadi orang terkaya di dunia, tidak baik. Walaupun jadi orang tersukses di dunia, tidak baik selama tidak ada ini. Tapi kalau iman, jadi apapun, keadaan apapun pasti baik, kata Nabi. Apa baiknya? In asobat usarro syakara fakana khairan lah. Apabila dia mendapatkan kesenangan, kenikmatan, kelancaran, ya, kemudahan, dia syukur kepada Allah. Syukur itu, ingat, ini Allah yang menghendaki, Allah yang memudahkan, Allah yang menolong, ya, itu syukur. Tidak pernah, ya, membanggakan diri, tidak mengakui bahwa itu timbul dari usaha dirinya, tidak. Orang itu jadi kesuksesan apapun, yakin bahwa itu murni dari Allah, anugerah Allah. Wa in asabatu dharra sabara fakana khairan lah. Dan apabila orang mukmin ini tertimpa kesengsaraan, ya, kesusahan, kesulitan, ya, dia sabar karena ingat yang menghendaki Allah. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Bahkan dalam ayat-ayat Quran, ya, di antaranya surat Al-Baqarah ayat 216, Allah berfirman, ya, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Barangkali kalian tidak menyukai suatu, kenapa kok begini, kenapa?
Padahal kata Allah itu lebih baik bagi kalian. Justru menurut Allah itu lebih baik. Mungkin umumnya orang nggak senang kalau dia ini kekurangan atau melarat ya, atau sakit. Padahal kata Allah justru itu baik. Hanya saja tidak ditampakkan oleh Allah. Andaikan ditampakkan itu apa dibalik ya, cobaan atau kesulitan yang diberikan bagi orang mukmin, pasti tidak ada orang mengeluh, tidak ada orang susah ya. Yang ada alhamdulillah, minimal orang sabar gitu, apa? Ya, itu masa antara syaitan wa huwa khairul lakum. Bahkan sebaliknya kadang wa asaan ibu syaitan wa huwa syarrul lakum. Barangkali kalian menyukai suatu, mungkin ya ingin sukses, ingin kaya, ingin pangkat, padahal mungkin itu tidak baik menurut Allah. Dalam ayat lain surat An-Nisa ayat 19 Allah berfirman, terutama dalam hubungan rumah tangga yang mana siapapun orangnya dalam rumah pasti ada ya, ada cobaan-cobaan dalam kehidupan rumah tangga. Tapi Allah selalu ya menasihati kita ya, menghibur ya. Kata Allah, wa'ashiruhunna bil ma'ruf ya. Bergaulilah istri-istri atau suami dengan baik, walaupun pasti setiap orang ada kurang, pasti siapapun orangnya selain Nabi ya. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Kata Allah, kalau kalian tidak cocok, kenapa kok begini, kenapa istriku, kenapa suamiku, kenapa anakku kok begini, padahal kata Allah fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Barangkali kalian tidak menyukai suatu, padahal di balik itu ada kebaikan-kebaikan yang sangat banyak ya, kalau orang itu iman, percaya ya kepada apa yang difirmankan Allah, pasti orang itu akan selalu tentram hatinya. Oleh karena itu yang namanya takwa itu tidak hanya orang sergap sholat, puasa, zakat, haji, tidak hanya itu ya. Ya, orang itu baru dikatakan takwa yang benar menurut firman Allah dalam Al-Quran ya. Surat Ali Imran ayat 133 ya. Allah berfirman ketika Allah menjanjikan surga itu hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa itu orang yang bertakwa? Yang disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 133-34 ya. Itu satu ciri orang takwa, alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra. Orang yang suka menginfakkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun sempitnya. Karena orang takwa itu ya, pasti dilandasi iman bahwa apapun yang ada milik Allah, bukan miliknya manusia. Manusia hanya dititipi ya. Dan ketika orang mati ya, tidak ada yang dibawa apapun yang dimiliki ya. Maka karena orang mukmin itu demikian, pasti dia tidak eman ya, memiliki apa ya, diinfakkan ya. Karena justru ketika diinfakkan itu harta yang diberikan kan jadi miliknya yang akan dinikmati selamanya. Itu ciri orang yang bertakwa, alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra. Terus yang kedua, wal kadhiminal ghaidh. Orang itu baru dikatakan takwa kalau mampu menahan marah. Jadi kalau ada kejadian yang umumnya orang marah, dia tidak marah. Sebab apa? Ingat Allah, ada Allah. Allah yang menghendaki ini. Pasti Allah ya, justru ini ujian untuk meninggikan derajat. Minimal ya, kejadian apapun yang tidak dicocoki oleh nafsu, mungkin apa umumnya orang marah tapi dia ya, berusaha tidak marah, ini minimal akan menghapus dosa ya, dan akan meninggikan derajat. Maka ciri orang takwa ya, tidak hanya sergap ibadah ya, sergap amal tapi ya, baru dikatakan orang takwa menurut Allah kalau mampu menahan marah, menahan jengkel. Jadi selama orang ini masih ya, nggak cocok sedikit marah, kadang-kadang ada apa marah ya, maka orang ini menurut
menurut firman Allah belum dikatakan orang yang bertakwa dan belum berhak mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah, yaitu surga. Dan belum pantas orang mengaku berhari-hari di dunia aja, ya tidak pantas, ya. Nah, karena hakikat hari raya itu adalah orang yang benar bertakwa kepada Allah, apalagi hari raya di akhirat. Itu wal qauminal ghaid, ya, walaupun diperbolehkan marah itu kalau dalam urusan agamanya hak Allah. Berarti melihat anak tidak sholat itu marah harus, ya. Melihat istrinya tidak menutup auratnya, ya, keluar rumah itu marah harus. Ini marah karena Allah, itu harus. Tapi marah-marah yang tidak boleh, ya, yang orang harus sabar itu kalau masalah urusan-urusan duniawi, ya. Mungkin ya, ada orang yang ngomong kasar pada dirinya atau ada orang ganggu dan sebagainya, itu masalah pribadi, itu sabar. Itu yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, dan itulah akhlak yang dicontohkan oleh para kekasih Allah. Tidak ada, ya, para kekasih Allah kecuali memiliki akhlaknya, ya, sabar, ya. Jadi benar mengekang, ya, nafsu dari marah. Nah, tidak hanya itu, ya, di samping wal kadhiminal ghaid wal 'afina 'anil nas, dan memaafkan kesalahan manusia siapapun, ya, yang pernah berbuat salah dimaafkan. Itu ketika orang itu punya sikap demikian, ya, jadi tanpa orang lain menganggap, dia memberi maaf, ya. Walaupun tidak pakai data, dia memaafkan siapapun, ya. Sikap demikian ini termasuk ciri orang yang bertakwa, kata Allah. Jangan dikira ibadah itu hanya sholat, puasa, zakat, haji. Jangan. Jadi orang setiap hari memaafkan itu ibadah. Makanya ada di antara sahabat Nabi yang Nabi bangga, Nabi memuji-muji sahabat ini. Namanya sahabat Abi Dhamdam, ya, Abi Dhamdam. Beliau mengatakan ayajibu. Nabi bersabda, ayajizu ahadukum an yakuna mithla Abi Dhamdam. Apakah salah seorang kalian tidak bisa menjadi seperti sahabat Abi Dhamdam, kata Nabi. Ketika ditanya apa itu Nabi sahabat Abi Dhamdam, ya, dia ini setiap malam memasang, ya Allah, siapa ya berbuat salah, berbuat boleh kepada saya, sebelumnya sejak sekarang saya maafkan, ya Allah, saya maafkan kesalahan orang itu, ya. Maka orang ini dikatakan dibanggakan Nabi, hebat. Jadi setiap hari menghimpun pahala yang besar, yaitu pahala memaafkan kesalahan orang. Dan orang ini, ya, berarti setiap hari menjadi orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Itu ciri-ciri orang takwa itu tidak hanya, ya, bisa melaksanakan perintah-perintah Allah, tapi juga, ya, memiliki sikap akhlak yang baik, diantaranya mampu menahan marah dan selalu memaafkan kesalahan orang. Allah yuhibbul muhsinin, dan Allah itu senang kepada orang-orang yang berbuat baik. Terus ciri yang keempat, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim, ya. Termasuk ciri orang yang takwa yang akan berhak, ya, mendapatkan hari raya tidak hanya di dunia tapi sampai di akhirat, yaitu, ya, orang yang ketika dia lalai atau terjerumus dalam kemaksiatan segera ingat Allah, segera takut ke Allah, kemudian segera bertobat, memperbaiki diri. Itu masih dikatakan takwa, ya. Jadi orang takwa itu, ya, tidak pernah maksiat sama sekali, tidak bisa. Namanya manusia siapapun pasti, ya, pernah dan bahkan sering terjerumus dalam kemaksiatan. Tapi selama orang itu ketika maksiat terus ingat Allah, sadar, terus bertobat, ya, orang demikian masih dikatakan takwa, ya. Terus ciri yang kelima, walam yusirru ala ma fa'alu, dan tidak terus menerus. Jadi tidak terus menerus dalam melakukan kemaksiatan.
Itu diantara ya, ketika orang itu ingat ya bahwa apapun yang terjadi di alam ini Allah yang menghendaki pasti akan memiliki akhlaknya, adabnya. Makanya para ulama ahli tasawuf mengatakan bahwa kita hidup ini tujuannya untuk ibadah, tidak ada yang lain. Wa khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Agar supaya hidup kita, waktu kita, seluruh aktivitas bernilai ibadah, kita ini harus memiliki adabnya kepada Allah, harus adab kepada Allah. Nah, kata para ulama ahli tasawuf, ya, waktu-waktu manusia, keadaan manusia itu tidak lepas dari 4 keadaan dan 4 waktu, tidak lebih, tidak kurang. Jadi keadaan kita dalam keseharian kita itu pasti diantara 1 dari 4. 1 mungkin setiap orang siapapun ya, keadaannya mendapat nikmat-nikmat dari Allah. Setiap detik tidak ada ya, manusia atau makhluk yang tidak dapat nikmat dari Allah. Orang hidup itu sudah nikmat, apalagi setelah hidup dikasih ya bisa bernafas, bisa melihat, bisa mendengar, bisa bergerak, itu nikmat dari Allah. Maka selama kita ini ingat ya, bahwa nikmat-nikmat apapun ini murni dari Allah, terus berusaha digunakan untuk taat kepada Allah, maka orang ini dinilai ibadah, termasuk dikatakan orang yang beribadah walaupun diam. Kita ingat ya, kita dikasih sehat, alhamdulillah, ini nikmat dari Allah. Kita bisa melihat ya, apapun yang kita lihat ini nikmat dari Allah, ya, kita makan. Begitu itu namanya apa? Ibadah. Ya, jadi karena apa? Ya, dia selalu syukur. Ya, jadi ingat ini nikmat dari Allah. Ya, itu ya, keadaan yang pertama. Kemudian kebalikannya, ya, ketika pasti keadaan kalau ya dapat kadang-kadang orang dapat ujian, dapat cobaan. Setiap orang pasti ada, dan dunia ini tempatnya cobaan ya. Maka adabnya bagaimana ketika orang itu mendapatkan cobaan ya, sesuatu yang tidak menyenangkan, sabar ya. Ketika orang itu sabar maka dinilai ibadah, bahkan bisa mengalahkan ya, orang sabar ketika diuji ya, itu bisa pahalanya lebih besar daripada pahala sholat, bahkan daripada pahala puasa, pahala haji. Ketika orang itu sabar, ketika mendapatkan cobaan-cobaan hidupnya, maka dengan sabar ketika menghadapi cobaan itu, orang ini dikatakan ibadah. Kemudian keadaan yang ketiga, orang itu melaksanakan ketaatan seperti sholat, puasa, ibadah apapun, itu keadaannya bagaimana supaya dikatakan ibadah? Ya, keharusannya harus ikhlas. Jadi minimal ikhlas itu melakukan ibadah apapun tidak ada campuran karena manusia. Jadi harus murni 100% niatnya hanya untuk Allah, ingin diterima oleh Allah, ingin dibalas oleh Allah. Selama masih ada campuran ya karena Allah juga karena manusia kepingin dipuji, kepingin diperhatikan, kepingin ya, dimuliakan orang, atau kepingin mendapatkan kedudukan, kemasyhuran, atau kepingin mendapatkan dunia. Selama masih ada campuran itu, maka orang ini walaupun ibadah, apapun betul ibadah, tidak dinamakan ibadah ya. Ya, jadi orang itu baru dikatakan ya, termasuk apa, orang yang ibadah kalau ibadah apapun ya, tidak ya, pernah ada campuran niat karena selain Allah. Dan termasuk macam keikhlasan juga, bisa melakukan ibadah apapun tidak pernah diakui itu timbul dari kekuatan dirinya, tapi ini murni karena anugerah, karunia, pertolongan, kekuatan dari Allah semata-mata. Jadi kita bisa melakukan apapun harus kita yakini murni karena kemurahan Allah, fadl Allah, anugerah Allah, karunia Allah, kekuatan Allah, pertolongan Allah semata-mata. Jangan sekali-kali dicampuri karena ya usaha, kekuatan dirinya, jangan ya.
Itu baru kita ini ya, dikatakan ibadah. Nah, kemudian keadaan yang keempat, orang itu pasti siapapun pasti pernah maksiat, bahkan sering maksiat, sering ya, terjerumus dalam maksiatan. Maka adabnya bagaimana supaya tetap dekat? Maka harus segera ingat Allah, ya, menyesal atas kelalaiannya, kemudian memperbaiki diri, bertobat kepada Allah. Maka walaupun orang itu terjerumus dalam kemaksiatan, tapi terus ingat Allah, bertobat kepada Allah, maka dikatakan ibadah. Ya. Bahkan banyak di antara para kekasih Allah, wali-wali Allah yang besar itu, ya dulunya orang yang terjerumus dalam kedurhakaan, kemaksiatan, tapi kemudian tobat langsung, ya, diangkat oleh Allah menjadi para kekasih Allah. Itu diantara kewajiban kita supaya apa yang sudah kita bina selama Ramadan untuk memantapkan, ya, ketakwaan kita itu supaya tetap, ya, bahkan terus meningkat, harus ditunjang dengan, ya, iman, pengenalan kepada Allah. Kalau orang itu benar-benar semakin mengenal Allah, siapa itu Allah, ya, maka orang itu, ya, akan, ya, selalu, ya, berada dalam kenikmatan. Apapun keadaannya tidak ada sesuatu yang jelek bagi orang yang benar-benar imannya. Dan itu salah satu ciri orang yang takwa benar kepada Allah itu, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 30. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qila lil ladzina taqaw madza anzala rabbukum qalu khaira. Dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa, Allah menurunkan apa kepada kalian, memberi apa kepada kalian, ya. Orang yang bertakwa itu mengatakan khaira, baik, saya, apapun yang baik. Sebab apa? Yang menghendaki Allah. Masa Allah salah? Masa Allah keliru? Ya. Nah ini diantara, ya, betapa pentingnya orang itu mengenal Allah. Siapa itu Allah? Makanya dalam salah satu kitab, ya, kecil, kitab Zubat namanya, ya, dikatakan awal wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni. Kewajiban pertama bagi manusia, ya, itu adalah mengenal ma'rifatul, mengenal Allah. Ya, siapa itu Allah? Itu kewajiban pertama sebelum orang mempelajari ilmu yang lain, ilmu apapun, itu pertama kali itu harus mengenal Allah. Sebab apa? Manusia wajib ibadah kepada Allah. Bagaimana, ya, akan bisa ibadah tanpa mengenal yang disembah? Maka para ulama ahli tafsir dalam menafsiri ayat yang terdapat dalam surat Ad-Dariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," itu diantara ulama ahli tafsir menafsiri illa liya'rifuni, ya, dan, ya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka mengenal aku, mengenal Allah. Ya, diantara, ya, supaya kita ini menjadi orang yang mengenal Allah, kita ini, ya, harus ingat bahwa Allah itu selalu dekat dengan kita, selalu melihat, selalu mengawasi, selalu, ya, mengetahui apapun keadaannya. Dan, ya, apapun yang terjadi di alam ini, ingat itu yang menghendaki Allah, dan Allah pasti menghendaki yang terbaik. Tidak ada sesuatu yang dikehendaki Allah salah atau yang kurang, tidak ada. Kemudian kita harus meyakini bahwa yang bisa memberi manfaat, yang bisa mendatangkan bahan itu hanya Allah. Selain Allah itu makhluk yang hina, yang lemah, tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa. Apapun dan siapapun selain itu makhluknya. Tidak ada yang bisa memberi manfaat, tidak ada yang bisa memberi bahaya, tidak ada yang bisa, ya, menolong, tidak ada yang bisa menghendaki apapun kecuali hanya Allah. Makanya dalam Al-Quran surat At-Takwir ayat
dan 30 wa ma tasyauna illa ay yasha Allahu rabbul alamin. Dan bukan kalian yang berkehendak manusia, tapi Allah yang menghendaki apapun itu ya. Maka Nabi menasihati kita ya, agar kita ibadah apapun itu ya semata-mata Allah, karena selain Allah itu tidak bisa apa-apa ya. Jadi kalau orang itu mengenal bahwa yang menghendaki apapun, yang bisa apapun hanya Allah, selain Allah bisa, maka orang ini tidak pernah ya, ibadah apapun karena manusia, tidak pernah takut kepada selain Allah. Ya, ketika orang itu di hatinya hanya ada Allah yang ya, dituju, yang dikehendaki, maka orang itu selalu tentram, selalu bahagia. Ya. Tapi kalau orang itu hanya manusia karena apa? Melakukan apa? Karena manusia, karena takut manusia, maka orang selalu susah, selalu tersiksa. Maka ya, diceritakan ya, dalam Al-Quran itu ada surat Luqman ya, itu menandakan ada seorang yang namanya Luqman Al-Hakim, sangat baik dalam memberikan nasihat kepada putra-putranya ya. Ya, satu diantaranya ini ngajari bahwa selain itu makhluk ya, jadi kamu ibadah jangan karena manusia, jadi karena manusia tidak bisa ya, memberi apa-apa. Maka Luqman Al-Hakim mengajari anaknya. Nah, salah satu kitab mendekat ya, keluar bersama anaknya naik kuda ya. Pertama ya, ayahnya yang naik, anaknya disuruh nuntun ya. Mestinya kan baik ngajari anak menghormati orang tua, tapi baru berjalan beberapa langkah diolok oleh orang. Ya, apa sih orang ini? Ya, anaknya suruh nuntun, ayahnya naik. Kok tidak punya kasihan sama anak? Kata Luqman Al-Hakim, ya, nah, ya saya naik, orang ngolok saya anaknya. Ya, sudah sekarang saya tak turun, ya. Kamu yang naik, saya nuntun. Ya. Baru jalan beberapa langkah, ya, diolok orang, dirasani, dicaci. Apa sih orang ini? Kok anaknya suruh naik, ya, orang tuanya nuntun, kan ngurui tidak sopan. Kodu sama orang tua, lama sama orang tua. Kata orang tua, ya, kamu yang naik, saya diolok-olok orang apa? Sudah, ya, kamu turun, ya, dituntun, ya, kedua-duanya nuntun, ya, tidak dinaiki. Baru berjalan berapa langkah, diolok oleh orangnya. Apa sih orang ini punya? Ya, hewan kok tidak dinaiki, ya, tidak dimanfaatkan. Kata ayahnya ini jamalkan ngajari, kamu jangan ngurus manusia gitu. Melakukan apa yang penting baik, tidak usah lihat manusia tidak bisa apa-apa. Maka katanya, ya sudah, ya saya yang naik disalahkan oleh manusia, kamu yang naik disalahkan, kita nuntut berdua disalahkan, sudah tak? Kita naiki bersama-sama, naik ayahnya sama anaknya, baru berjalan diolok. Ya apa sih orang ini? Hewan satu dinaiki orang dua, tidak punya kasihan. Ya kata ini. Kalau kamu ibadah karena manusia, ya pasti ya. Nah manusia ada yang cocok, ada yang tidak cocok. Walaupun itu baik, maka manusia ibadah jangan karena manusianya. Itu coba ngajari supaya kita ini kalau melakukan kebaikan ya sudah ya pasti ada yang cocok, pasti ada yang tidak cocok. Ya. Tidak perlu melihat orang. Tapi kalau orang itu ibadahnya karena manusia pasti selalu susah melakukan ini. Supaya disenangi, ternyata ada yang ngaji ya. Kadang-kadang orang mungkin punya hajat apa, mungkin apa, mantu supaya disenangi orang supaya rame, supaya pasti ada yang ngaji. Orang tak punya aja besar-besarannya. Kadang-kadang kita sederhana juga ada orang ini, apa sih kamu ini? Ya, anak satu kok, ya, tak rame-rame, pasti ada lah. Ya. Jadi kalau orang itu hidup ini hanya melihat manusianya karena manusia, pasti selalu apa? Tersiksa, karena namanya pasti ada yang cocok, pasti ada yang tidak cocok. Tapi orang harus melihat ya, manusia itu hidup Allah yang menghidupi ya, mulai dari dalam rahim ibu yang ngurus itu Allah ya, menghidupi Allah sampai lahir
manusia lahir, yang melahirkan Allah secara tidak ada andil manusia. Kemudian ya, dipelihara oleh Allah sampai ya, manusia mati juga Allah yang mematikan, tidak ada yang ikut campur. Ya, walaupun seluruh dunia ingin mencegah ya supaya orang tidak mati, tidak bisa. Ya. Jadi mati ya sendirian, tidak ada yang bisa menolongnya. Begitu ketika masuk di dalam kubur juga sendirian, ya ditanya sama malaikat juga tidak ada yang bisa nolong. Ya. Yang nolong hanya Allah. Kemudian besok ketika terjadi hari kiamat pun juga demikian. Ya. Tidak ada manusia yang ya ngurus kita, hanya apa? Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnihi. Jadi tidak ada orang yang bisa membantu kita, semua itu hanya Allah. Atas dasar itu kita harus apa? Belajar ya, mendekatkan diri kepada Allah. Ibadah apapun itu murni hanya karena Allah, bukan karena manusia. Ya. Itu baru dikatakan orang yang bertakwa, orang yang beribadah. Apabila orang itu benar-benar ya bertakwa, ibadah apapun hanya karena Allah, pasti dijaga oleh Allah. Walaupun ya seluruh dunia akan memberikan bahaya, tidak akan mampu. Seperti yang disebutkan dalam hadis sahih ya, yang Nabi wasiatkan bersama sahabat Abdullah bin Abbas, ihfazillaha yahfadka, jagalah Allah, pasti kamu dijaga oleh Allah. Baik dari bahaya di dunia, bahaya ketika mati, ketika di kuburan, ketika di akhirat, di hari kiamat, dijaga oleh Allah. Ya. Kalau sudah dijaga, tidak ada yang mampu membahayakan. Ya, sampai Nabi mengatakan, wa alam annal ummata ijtama'at ala an yanfa'uka lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah. Ketahuilah, andikan seluruh manusia, seluruh umat, ya, seluruh dunia ini kumpul ingin ngasih manfaat, ya, apa supaya ini selamat, ditolong, supaya sukses. Ya, kata Allah, kata Nabi, lam yanfa'uka, mereka tidak akan bisa memberi manfaat sedikit pun, illa bisyai'in qad katabahu Allah, kecuali dengan sesuatu yang memang sudah dicatat oleh Allah, kamu dapat manfaat. Itu kalau Allah yang menghendaki pasti terjadi. Tapi kalau Allah tidak menghendaki, tidak ada catatan Allah, seluruh dunia ngasih manfaat tidak akan bisa. Jadi yang bisa itu hanya Allah. Manusianya digerakkan oleh Allah. Ya, jadi nolong itu hakikatnya bukan manusia, tapi Allah yang menolong. Maka akhlak kita ini ketika ditolong oleh orang siapapun, kita pertama alhamdulillah Allah yang nolong. Ya. Walaupun syariatnya tetap kita harus mengucapkan terima kasih ya atas kebaikan kamu. Tapi pertama harus ingat Allah yang menolong. Kalau orang itu tidak ingat bahwa seolah-olah yang menolong manusia ini bukan Allah, kufur. Ya. Kalau campur ya disamping Allah ya orang ini, itu syirik. Ya. Jadi tetap hati kita harus yang menolong itu hanya Allah. Manusia isopo digerakkan oleh Allah. Kalau Allah tidak menggerakkan, tidak bisa. Ya. Terus apa? Walau ijtama'at ala an yadurruka, kalaupun umat manusia seluruhnya berkumpul untuk ngasih bahaya, membahayakan apa supaya orang ini diganggu, ya, dibunuh, disempitkan, ya, seluruh dunia. Ya, nah, kata Nabi, lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allah 'alaik. Mereka tidak akan bisa membahayakan kamu. Seluruh dunia kumpul ingin ngasih bahaya. Kata Nabi, mereka semua tidak akan bisa ngasih bahaya sedikit pun, illa bisyai'in qad katabahu Allah, kecuali kalau ya dengan sesuatu yang memang Allah mencatat kamu kena bahaya di tempat ini jam sekian, kamu kena, pasti terjadi. Tapi kalau tidak ada catatan Allah, diusahakan seluruh makhluk supaya tidak akan kena bahaya. Ya, itu keyakinan yang harus diyakini supaya kita kenal Allah. Jadi Allah itu segala yang bisa hanya Allah. Selain Allah tidak bisa apa-apa. Rufi'atil aqlam, kata Nabi, telah diangkat pena untuk mencatat besok akan, sudah tidak ada. Jadi sudah selesai dulu sebelum Allah menciptakan langit, sudah tercatat semuanya. Jadi kita ini hanya dijalankan oleh Allah, digerakkannya. Sudah sesuai dengan
catatan Allah. Itu salah satu rukun iman ya. Ya, iman kepada qada dan qadar. Wajah Fatih Syaudat telah kering lembaran, artinya sudah tidak ada catatan lagi, sudah selesai. Itu kalau orang itu apa yang ada di hadis Nabi, ayat Al-Quran tentang iman sudah masuk ke dalam hati orang itu akan selalu tenang hidup ini, selalu bahagia karena yang ada hanya Allah, yang bisa hanya Allah, yang mengendaki hanya Allah, selain Allah makhluknya. Itu diantara supaya kita ini menjadi orang yang takwa kepada Allah, supaya senantiasa beribadah itu harus ditanamkan keimanan yang kuat kepada Allah, yaitu Allah yang Maha Esa, yang mengendaki apapun yang terjadi di alam ini. Itulah barangkali pelajaran yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan malam hari ini sebagai permulaan kajian kita. Mudah-mudahan sedikit apa yang kami sampaikan dapat meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT, sehingga kita semakin bertambah usia kita, semakin meningkat iman dan takwa kita, sampai sewaktu-waktu kita dipanggil menghadap Allah dalam keadaan sempurna iman dan takwa kita, sehingga kita menjadi orang yang berhariaya di akhirat bersama keluarga dan anak-anak kita akan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbulan. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbulan. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbulan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi zidna ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal 'afiyata ad-da'imah fid din wad dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.